tentunya diwarnai dengan bincang pagi kita. Dan tentunya bincang pagi kita hari ini masih di seputar MPD The Series nih rekan Jati. Kita akan berbincang-bincang tentang pendidikan di Kota Banda Aceh untuk beberapa episode ya, mulai dari kemarin hingga sepekan ke depan nih rekan Jati. Dan tentunya untuk pagi hari ini senang sekali seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, kita akan berbincang-bincang tentang pendidikan di Kota Banda Aceh. Dan saat ini kami sedang berada di lantai 2 gedung Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh, di gedung MPD Kota Banda Aceh di kawasan Penayung, Banda Aceh ya. Dan kalau Anda sering jalan-jalan ke Penayung nih, tepatnya di area kantor kecil Penayung. Nah, gedungnya di situ nih rekan Jati ya. Boleh sekali-kali jalan-jalan ke sini. Oke, pagi hari ini selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang tentang topik kurikulum merdeka. Nah, apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka nanti kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber kami yang sudah hadir di lantai 2 gedung MPD Kota Banda Aceh. Kami ingatkan untuk Anda rekan Jati, tentunya perbincangan kita pagi menjelang siang hari ini didukung sepenuhnya oleh Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh. Dan Anda bisa berpartisipasi di sini di layanan telepon atau WhatsApp di 0811 688 1036 dan tersedia giveaway voucher pulsa untuk 2 orang partisipan terbaik, masing-masing Rp25.000. Oke. Langsung saja nih rekan Jati ya, saya perkenalkan 2 narasumber kita pagi hari ini, yaitu ada Bapak Dr. Andes Salman Ishak MSI, Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Pak ya. Tentunya kalau misalnya berbincang-bincang tentang pendidikan, nah beliau memang orang yang paling tepat nih, karena beliau adalah Ketua MPD Kota Banda Aceh dan sebelumnya juga berprofesi sebagai guru ya Pak Salman ya. Baik, sehat Pak, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sama dengan rekan Jati juga sehat semuanya. Iya. Dan mudah-mudahan puasanya hari ini lancar sampai dengan waktu berbuka nanti. Baik, berikutnya rekan Jati ada satu lagi narasumber kita, yaitu Bapak Hidayat SAG MPD yang merupakan pengurus dari Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Pak ya. Alhamdulillah. Puasanya masih lancar Pak ya. Aman Aman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rekan Jati juga aman ya. Baru berapa? 10-11 hari ya. Belum lagi setengahnya ya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan sampai nanti di akhir bulan Ramadan, amin ya. Baik, rekan Jati, tentunya kalau berbicara tentang pendidikan, terutama di sekolah, pasti rekan Jati sering mendengarkan pernyataan-pernyataan dari pihak sekolah. Wah, kita ini ada kurikulum baru, kita ini harus belajar sesuai dengan kurikulum gitu ya rekan Jati ya. Tapi kadang-kadang rekan Jati lupa bertanya, atau banyak orang yang lupa bertanya sebenarnya kurikulum itu apa sih gitu ya. Dan orang tua di rumah pastinya hanya tahu bahwa mereka mengantarkan anak-anak ke sekolah, kemudian mengikuti pelajaran yang sudah diterapkan atau sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Nah, nanti sampai rumah kadang-kadang ada yang nanya ada PR atau enggak, atau bahkan udah pulang sekolah nak, udah makan gitu. Jadi gitu-gitu doang, enggak terlalu mendalami seperti apa proses belajar mengajar di sekolah ya. Dan tentunya kita akan membicarakan tentang kurikulum hari ini, tapi ini kita lebih spesifik lagi berbicara tentang kurikulum merdeka. Sepertinya ini adalah kurikulum baru yang akan diterapkan di sekolah-sekolah nih sesuai dengan aturan kependidikan di Indonesia. Saya ke Pak Salman dulu mungkin bisa dijelaskan dulu Pak kepada rekan Jati, sebenarnya apa sih kurikulum atau kurikulum belajar di sekolah itu? Apakah memang metode yang harus diterapkan atau mungkin silabus barangkali ya, silabus belajar di sekolah? Terima kasih ramah sekali kepada rekan Jati yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita memang berbicara tentang pendidikan, skopnya agak lebih luas karena menyangkut dengan kurikulum. Terutama yang semua kita kalau sudah namanya guru itu harus berhadapan dengan kurikulum. Itu tidak hanya dari tingkat menengah ke bawah, malah perguruan tinggi pun.
itu cerminan dari suatu lembaga, itu terlihatlah kualitasnya pada kurikulum. Malah kalau kita lihat di negara-negara yang maju itu malah universitas itu menghasilkan kurikulum sendiri untuk tingkat SMP dan SMA. Misalnya kalau sebagai contoh kita baca-baca di kalau misalnya di Cambridge University dia ada kurikulum. Jadi SMA mana ataupun SMP dan SMA mana yang memang kiblatnya ke mereka. Itu juga gitu. Ada. Jadi sebenarnya kurikulum itu kan suatu perencanaan pembelajaran. Yang di sana semua mata pelajaran dihimpun di dalam suatu kerangka yang di dalam kurikulum itu ada strukturnya, ada metode pembelajarannya, kemudian ada himpunan materi ya, garis-garis besarnya itu, kemudian masalah evaluasi juga memang di kurikulum. Jadi kurikulum itu dapat kita ibaratkan seperti pedoman arah perjalanan kita sebagai seorang guru, mau kemana kita, mau bagaimana kita membawa anak-anak dalam sistem pembelajaran di sekolah. Harus ada kurikulum. Kalau memang tidak ada kurikulum nggak bisa. Mungkin guru A mengajarkan ini, guru B. Sekarang malah mau dikembangkan, mau di pesantren pun itu harus jelas kurikulumnya. Malah tidak hanya kan pesantren yang modern, pesantren tradisional pun itu memang diharapkan adanya suatu kerangka kurikulum, karena disitulah perjalanan dari proses pembelajaran dalam satu lembaga pendidikan akan berjalan dengan sesungguhnya, dengan yang sebenarnya adalah melalui rambu-rambu kurikulum, karena di dalamnya ada isi kurikulumnya daripada mata pelajaran, kemudian ada metodologinya, ada sistem evaluasinya, itu semua lengkap itu. Jadi tujuan dari satu lembaga pendidikan itu tercermin dari kurikulumnya ya Pak. Kalau kita kalau misalnya di Indonesia ini memang ada kurikulum nasional. Jadi secara nasional dikendalikan. Memang kalau kita lihat, memang Indonesia ada keunikan begini. Kan negara luas yang antara satu daerah dengan lain itu sangat berbeda kondisinya. Papua itu sangat berbeda dengan Aceh, juga dengan pulau-pulau yang lain. Ini masalah satu dilema sendiri kurikulum di Indonesia sebenarnya. Beda dengan negara lain yang memang satu hamparan dia. Tapi Indonesia sulit. Jadi oleh karenanya kita dapat memahami kalau banyak rekan-rekan guru kita yang memang merasa risau itu bisa saja terjadi. Jadi kami hadir pada hari ini bukan mengajarkan kurikulum merdeka ini. Ini artinya kita ingin sambil berbincang-bincang kalau ada sesuatu barang yang baru mau diapakan, bagaimana kita mensikapinya. Kemudian kurikulum di Indonesia dalam perjalanan waktu ini sudah banyak sekali macam-macam kurikulumnya. Mulai dari tahun 48 dulu. 1948, kemudian ada lagi pada tahun 52, kemudian kurikulum 68, ini istilahnya ada kurikulum 68 dulu yang bidang studi itu. Kemudian kurikulum 75, ini lama juga bertahan. Kurikulum 75, kemudian kurikulum 86, ada A1, A2 dulu, A3 itu kurikulum 86. Penjurusannya di SMA ada A1, A2. Kemudian KTSP. Nah, itu juga. Kemudian yang terakhir yang sedang jalan sekarang K13. Nah, itu yang dan yang baru yang hari ini kita mencoba untuk membedah secara ya tidak bedah secara substansial, kita bedah secara kehadirannya saja. Kita mau diapakan nanti, inilah yang dikatakan dengan kurikulum merdeka. Artinya kurikulum merdeka itu artinya diarahkan kepada cara belajar merdeka, itu buat sementara. Cara belajar merdeka artinya pelajarnya atau siswa itu bebas memilih ya Pak Salman ya. Jadi seingat saya kurikulum K13 ini kan belum terlalu lama ya. Belum terlalu lama diimplementasikan di sekolah-sekolah, tapi sekarang sudah akan mau lagi yang baru, yaitu kurikulum merdeka. Jadi apakah antara K13 dengan merdeka ini ada perbedaan yang sangat mencolok atau gimana Pak Salman? Jadi gini, dalam perjalanan waktu setiap satu kurikulum dilaksanakan secara nasional, itu tim evaluasi tetap jalan, dievaluasi terus, disurvei terus, diteliti terus,
Sebenarnya di Indonesia ini sejak tahun 2000 itu sudah ada suatu penelitian terhadap perjalanannya proses pembelajaran, terutama sekali dari tingkat SMA ke bawah. Kemudian lahir kurikulum KTSP, K13. Itu ternyata di dalam perjalanan waktu itu ada sesuatu yang memang dirasa kurang. Yang pertama penguasaan materi pelajaran khusus itu tidak fokus anak-anak. Ini hasil penelitian, itu matematik terutama sekali karena ini konkret sekali. Itu pada masa 2000 ke atas ini ternyata penguasaan matematik para siswa menurun. Menurun sekali. Apa sebabnya? Salah satu adalah guru mengejar porsi beban kurikulum yang begitu banyak. Dia kejar. Akhirnya anak-anak tidak fokus. Ini harus. Jadi anak-anak mengambang gitu. Jadi comot di sini, comot ini, guru-guru apalagi ini pencapaian kurikulum belum selesai, ini nggak mana sekolah ini kan gitu. Jadi guru-guru itu sangat berat untuk mengejar target kurikulum yang sudah ditetapkan secara sekolah dan juga secara apakah dinas pendidikan dan sebagainya itu. Inilah yang menyebabkan sehingga hasil penelitian ternyata para siswa itu matematik atau pelajaran-pelajaran eksak sama sekali itu menurun. Maka sekarang boleh kita katakan hadirnya kurikulum Merdeka ini semacam reformasi lah. Penyempurnaan kurikulum 13 tadi ya. Ya, cuman gini, kurikulum 13 itu masih jalan, tidak dianggap itu bahwa nggak bagus. Tidak boleh begitu hadir satu kurikulum terus tinggalkan yang lain terus nggak bisa. Ini harus istilahnya gini, seperti lari estafet. Jadi lari dengan menyambungnya itu memang harus benar-benar nyatu dia. Tidak boleh begitu misalnya datang kurikulum satu letakkan terus kurikulum, tidak bisa. Itu harus memang benar-benar menyambung dia dengan apa yang sudah pernah kurikulum sebelumnya. Coba bayangkan sekarang lahirnya kurikulum, gurunya bagaimana? Sudah siapkah? Kepala sekolah sudah memahami prosesnya panjang sekali. Nah, jadi ini. Dan tentunya kalau misalnya langsung ganti bikin heboh semuanya ya. Enggak tertangani, enggak bisa. Gimana dia menjalankan kurikulum orang enggak ngerti kurikulum itu? Kan harus proses. Pertama diajar, dia ditatar dulu apa instrukturnya kan. Kemudian kepala sekolahnya juga diperkenalkan sebagai manajer di sekolah. Kemudian gurunya sebagai pelaksana itu harus dilatih. Harus dilatih benar-benar. Kalau enggak bagaimana dia menjadi pedoman. Kalau sudah namanya jadi pedoman, benar-benar dia memahami instruksi-instruksi pada suatu bentuk atau bentuk daripada pedoman itu sendiri. Kalau enggak bisa dijalankan. Jadi banyak sekali kerjaannya ini. Ini kan baru diperkenalkan, nih belum jalan kurikulum Merdeka, baru diperkenalkan. Ya. Makanya uji cobanya pada sekolah-sekolah tertentu, sama sekali kalau dikatakan ada sekolah penggerak sekarang. Itu diperkenalkan. Baik, sebelum nanti secara teknis lagi saya ke Pak Hidayat, tapi mungkin sepertinya sudah ada yang nggak jadi penelponnya ya. Oke. Yang mau telepon nih rekan Jati, kita selesaikan dulu pembahasannya ya, sehingga nanti Anda bisa bertanya lebih konkret tentang kurikulum Merdeka. Sebelum ke Pak Hidayat, satu lagi nih Pak Salman, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi lahirnya kurikulum Merdeka nih ya, kalau memang dari Kementerian Pendidikan selain tadi untuk menyempurnakan K13 itu? Yang pertama gini, hasil penelitian. Hasil penelitian ada sesuatu yang menyebabkan para siswa itu karena dia kejarkan target itu ada sesuatu yang menjadi pemahamannya menjadi rendah, terutama sekali pelajaran-pelajaran yang sifatnya eksak. Itu satu. Yang kedua, dengan peristiwa pandemi ini menggertak kita. Rupanya kalau memang dengan sistem pendidikan, dengan sistem pembelajaran sekarang dengan daring, dengan waktunya sempit, itu tidak boleh, tidak bisa kita menyediakan beban kurikulum yang begitu besar. Sebenarnya dengan lahirnya kurikulum transisi darurat itu salah satu pengantar untuk lahirnya kurikulum Merdeka ini. Jadi waktu dilaksanakan kurikulum darurat itu, rupanya memberi banyak kemudahan. Terjadi kenaikan beberapa kompetensi anak. Di situ ini rupanya perlu
perlu penyempurnaan, perlu adanya suatu perampingan terhadap beban pelajaran sehingga anak-anak memang fokus, guru juga bisa fokus. Jadi itulah beberapa alasan sehingga lahirnya kurikulum Merdeka ini. Teman sekali pada masalah melihatnya prestasi-prestasi belajar anak dan itu. nanti kualitas pendidikan juga akan lebih baik diharapkan. Dan belum tentu pun, sebab tergantung kepada sarana prasarana si guru itu gimana kan gitu. Tapi dengan adanya kompetensi pastinya udah bisa lebih baik. Rekan Jati, kita berbicara tentang kurikulum Merdeka ya. Jadi mungkin kalau teman rekan Jati ada yang ingin bertanya seputaran tentang kurikulum di sekolah, boleh nih di 0811 688 1036. Dan nanti di akhir bincang-bincang kita akan ada 2 partisipan terbaik yang terpilih untuk mendapatkan giveaway voucher pulsa masing-masing Rp25.000. Saya ke Pak Hidayat, mungkin secara lebih teknis lagi, seperti apa sih keunggulan kurikulum Merdeka dan proses sosialisasinya seperti apa ke sekolah, Pak Hidayat? Begini, saya mulai dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, saya pada hari ini pengurus FPD memperkenankan saya menemani Bapak Ketua dalam hal bincang masalah kurikulum Merdeka ini. Mungkin kami dalam hal ilmu kurikulum Merdeka ini masih sangat kurang kalau dibandingkan dengan guru-guru yang dah ditata sekarang. Ya, sekolah-sekolah yang dah ditata, sekolah-sekolah penggerak, guru-guru penggerak, pengawas penggerak, jauh ilmu kami daripada orang itu. Menganggap kami ini jual obat di depan apotek lah kira-kira ini. Tapi bagi masyarakat umum mungkin yang belum tahu informasi, mungkin dengan bincang-bincang ini menambah khasanah ilmu pengetahuan. Baiklah, kita mulai dari namanya dulu. Sahabat Jati, kenapa dikatakan dengan kurikulum Merdeka? Okay. Terungkap 21 April kemarin Menteri mengatakan memberi nama dengan kurikulum Merdeka. Sebenarnya banyak kali nama kurikulum ini. Kemarin yang namanya kurikulum Perdetak. Tidak salah sebenarnya, karena kurikulum ini lagi diuji coba. Kurikulum Merdeka ini lagi diuji coba di seluruh Indonesia sebanyak 2.500 sekolah dan 901 SMK, pusat keunggulan, lagi diuji coba. Begini, sahabat Jati, yang namanya perusahaan ingin memproduksi satu barang produksi, pasti diuji coba dulu untuk khusus kalangan tertentu. Tapi nanti setelah diuji coba, uji publik, banyak manfaatnya, baru diproduksi secara umum, secara banyak, secara massal. Begini juga perjalanan kurikulum Merdeka ini, karena lagi uji coba tahun 2001, tahun 2002 ini masih lagi uji coba, dan tidak diwajibkan kepada sekolah-sekolah untuk menjalankan kurikulum Merdeka ini. Tapi sudah mulai diperkenalkan pelan-pelan. Masih bisa memilih. Ini baru diuji coba kepada sekolah-sekolah penggerak, sahabat Jati. Tapi pada sekolah-sekolah penggerak ini masih bisa memilih juga. Apa masih memilih kurikulum 2013, apa kurikulum darurat, apa kurikulum Merdeka. Diberi hak kepada sekolah-sekolah. Jadi itu untuk sementara. Baik. Terima kasih. Dan kalau nanti ada sekolah yang memilih kurikulum Merdeka, oke, pelan-pelan kita coba. Seperti apa sih penerapan kurikulum Merdeka
seperti apa gambarannya nanti di sekolah itu Pak? Apakah sama dengan kurikulum 13 atau darurat atau ada perbedaannya? Sebenarnya begini, lahirnya kurikulum Merdeka ini bukan menggantikan kurikulum 2013 dan kurikulum yang lain. Tetapi kurikulum 13 ini untuk melanjutkan dan memperkuat kurikulum yang lama. Jadi menyempurnakan gitu Pak ya? Ya, ya, betul. Okay. Menyempurnakan. Dia mempunyai opsi-opsi. Opsi dalam penerapan kurikulum ini. Misalnya, karena kan ada 3 tahun dia. Tahun pertama, seandainya misalnya guru-guru adalah sekolah, tahun pertama itu dengan penerapan dulu. Atau pelatihan. Tahun kedua langsung dengan penerapan dan pelatihan. Tahun ketiga itu penerapan tahun pertama itu khusus sahabat Jati di kelas 1 dan kelas 4. Dan di SMP di kelas 7, SMA kelas 10. Kelas 10. Okay. Enggak semuanya, masih dipilih-pilih, dipilah-pilah. Jadi memang masih terus disosialisasikan ya, sambil juga pihak sekolah menyatu dengan kurikulum itu, nanti sambil juga nanti murid-murid disosialisasikan dengan metode belajarnya yang mungkin lebih sedikit merdeka ya, betul, bisa betul. memilih apa yang mereka mau untuk dipelajari. Sedikit lagi, ya. sahabat Jati, kalau seandainya nanti setelah uji coba kurikulum ini berhasil, maka baru keluar dari keputusan di Menteri, baru diterapkan. Oh, baru diterapkan. Jadi memang proses sosialisasinya ini masih proses sosialisasi. Butuh waktu panjang ya, betul, Pak Hidayat betul. ya. Sudah 3 tahun nanti 2024. 2024 nanti baru dievaluasi lagi nanti bagaimana hasilnya gitu. Betul. Tapi kalau kita lihat sistem pendidikan di luar Indonesia mungkin udah lebih duluan merdeka ya Pak Salman ya. Itulah yang saya katakan tadi. Indonesia ini uniknya begini. Harus memang kurikulum Indonesia. Artinya begini, tidak bisa kita mengadopsi secara keseluruhan kurikulum orang. Yang pertama geografis kita ini kan sangat berbeda. Itu sangat memberi sangat ya? mempengaruhi. Kondisi Aceh, kondisi kepulauan lain juga. Ini yang menyebabkan sebenarnya pemikir pendidikan di Indonesia ini memang sangat letih, sebenarnya sangat berat dia memikirkan bagaimana untuk menjadikan suatu pola nasional untuk bidang pendidikan. Memang berat sekali. Maka oleh karenanya melalui kurikulum Merdeka ini, inilah yang diharapkan. Adanya kemerdekaan kita di guru-guru di Aceh ini, mau diapakan ini? Mau kita arahkan kemana dengan petunjuk-petunjuk ataupun sistem-sistem yang dimuat di dalam kurikulum nantinya. Kita ada kekhususan nih, ada yang ingin menggerak, kita arahkan kemana. Di Jakarta beda dengan di Banda Aceh, di Papua juga beda. Inilah yang salah satu kaidah daripada Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar, kalau dulu, kalau sudah diajarkan A di Papua, ajarkan A juga di Banda Aceh, agar di Manado juga diajarkan A, nggak boleh. Karena capaian kurikulumnya sudah diatur sedemikian rupa. Kalau ini enggak, disediakan menu-menu. Menu disediakan, kemudian coba kepala sekolah sekarang dengan Dewan Guru coba memilih dan memilah. Di samping memang untuk mengantarkan anak kita secara bersaing secara nasional, kemudian juga dengan kearifan lokal kita, bagaimana cara metodologi yang kita terapkan itu berbeda dengan daerah lain, bisa terjadi. Inilah namanya Merdeka Belajar. Jadi kalau luar negeri seperti yang saya katakan misalnya di Amerika atau di Inggris itu kan daerahnya semacam
sifatnya apa namanya hamparan-hamparan yang Flat satu gitu ya, tidak ada antara laut, ujung tidak. nih dengannya sama kok budayanya sama. Jadi juga dilaksanakan kurikulum juga tidak begitu sulit. Cuman di sana yang mendominasi perguruan tinggi biasanya. Perguruan tinggi bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab terhadap arah pendidikan di tingkat lebih bawah. Nah, jadi adanya koneksitas antara perguruan tinggi dengan pendidikan di bawah. Seolah-olah kalau kegagalan pendidikan di bawah, perguruan tinggi bertanggung jawab. Nah, makanya adanya Cambridge Curriculum, University Curriculum, ada London University Curriculum, begitu kan ada. Jadi kalau misalnya kita tamat SMA, kita mengarahkan kemana, misalnya kurikulum di sekolah kita berkiblat kemana, nanti kita pilihlah universitas yang digiring oleh kurikulum. Sesuai Di Indonesia nggak bisa. Belum gitu ya. Makanya kita harapkan dengan Pak Hidayat katakan tadi ini masih uji coba, diharapkan adanya suatu kebebasan yang terkendali oleh tiap-tiap daerah untuk mengelola pendidikannya. Nah, jadi peran kepala sekolah ini besar sekali. Besar sekali peran kepala sekolah. Tidak, makanya pengetahuan kalau maintain selama perjalanan waktu, kepala sekolahnya memang harus diberi suatu pelatihan dan juga pemahaman terhadap kurikulum ini, benar-benar tahu. Jadi jangan nanti di sekolah, jangankan untuk itu guru kayak bagaimana dia mengarahkan guru, dia sendiri nggak tahu. Jadi untuk apa memberi pelatihan harus intensif ya di Oh ya, kepala sekolah harus. sehingga mereka bisa mengelola sekolahnya. Baik Pak Salman, Pak Hidayat, kita terima dulu beberapa pertanyaan dari layanan WhatsApp kami. Yang pertama dari siapa ya? Ada dua, mungkin yang kedua yang dari Andri ya. Yang pertama saya tidak menyebutkan nama, tapi mudah-mudahan nanti bisa ini ya. Assalamualaikum Pak narasumber, saya ingin bertanya, kenapa sih kurikulum kita di Indonesia sering berganti-ganti? Memang sih tujuannya agar lebih baik, tapi bukannya itu membuat sistem bisa jadi berubah yang tentunya berpengaruh terhadap metodologi pembelajaran atau sistem pembelajaran di sekolah. Nah, apakah dengan hal seperti ini memberi dampak pada jam mengajar guru atau memberi dampak lainnya terhadap guru sehingga jadi nanti kualitas guru malah sedikit menurun? Ini siapa yang mungkin ke Pak Salman dulu ya dari seseorang. Melengkapi nanti. Nanti Pak Hidayat bisa melengkapi secara teknis. Dari, tapi sebentar dulu Pak, sebelumnya kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, siapa di mana? Ini sama saya Zubaidah di Sabang. Ibu Zubaidah di Sabang. Iya, oke. Silakan Ibu. Oke. Assalamualaikum Pak Salman dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zubaidah dari luar negeri ini. Oke, gini ya Pak ya. Terus terang saya mendukung apa aja yang di kebijakan dari pemerintah, saya mendukung 100%. Saya yakin kebijakan atau penetapan ini kurikulum merdeka ini pasti untuk mencerdaskan generasi muda kita, kan anak-anak kita. Jadi yang ini saya mau nanya Pak, apa tuh namanya? Saya kan punya anak. Ya, Bu Zubaidah. Apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua untuk menyiapkan ketika sekolah anak saya menerapkan kurikulum merdeka ini Pak? Itu kurikulum merdeka ini sampai kapan Pak? Apakah nanti pergantian menteri lagi akan ada kurikulum selanjutnya lagi? Takutnya ini cuma satu proyek aja. Soalnya kan kalau ada apa-apa sedikit-sedikit pasti ada proyeknya. Itu aja Pak, dan pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Zubaidah. Terima kasih Ibu Mantap Zubaidah di Sabang ya. Berat nih. Iya, baik. Dari pertanyaan yang pertama tadi, apa dampak perubahan kurikulum nanti kepada guru? Apakah bisa tiba-tiba menurunkan kualitas dari guru? Dan lanjut di Ibu Zubaidah, apa yang harus dihadapi atau dilakukan oleh orang tua ya ketika anak-anaknya menghadapi perubahan di sekolah? Sebelumnya kita terima satu pertanyaan lagi Pak, nanti biar sekalian. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Yayat. Iya, siapa di mana? Dengan Fitri di Darussalam. Fitri di Darussalam. Oke, silakan Fitri.
Assalamualaikum Pak Salman dan Pak Hidayat. Waalaikumsalam. Ini Fitri mau tanya nih kan Kak kan, apa yang harus orang tua siapkan bila guru menerapkan kurikulum merdeka, dan apa yang perlu disiapkan oleh murid selama kurikulum merdeka berjalan. Itu aja yang dari Fitri. Oke, terima kasih Fitri. Ya, Assalamualaikum Kak Yayat. Iya, Waalaikumsalam pertanyaannya lebih kurang sama warahmatullahi. dengan Ibu Zubaidah Ya. tadi ya, apa yang harus dilakukan orang tua untuk mempersiapkan anak-anaknya menghadapi kurikulum. Ini masih sosialisasi ya, belum diterapkan. Baru kita sosialisasikan bahwa akan ada penerapan ini, tapi nanti mungkin masih beberapa tahun lagi ya Pak Salman ya. Silakan Pak Salman. Ini yang disebut narasumber di studio pun masih bingung, sama dengan masyarakat juga. Masih bingung. Cuma begini, kita harus menggiring diri untuk menghadapi ini, karena biar bagaimanapun juga akan datang ke kita. Jadi semua elemen masyarakat harus menyiapkan diri, termasuk guru, termasuk orang tua, termasuk siswa tadi. Malah di dalam kurikulum merdeka ini peran orang tua lebih besar, karena di sini kan sistem project. Nah, jadi ada nanti materi tertentu yang diberikan kepada para siswa, sistem project. Jadi orang tua berperan di sini, berperan menyiapkan, bukan menyiapkan, ini artinya mengkondisikan anak-anak supaya project itu selesai dan akan diadakan evaluasi nanti. Itu salah satu tugas orang tua. Kemudian kalau apakah pengaruh kepada guru, sudah pasti itu, karena ini kan kurikulum kan inilah yang akan menjadi pedoman guru. Nggak usah itu kayak kita beli sepeda motor aja yang berbeda, kita harus kurang-kurangnya harus sosialisasi diri untuk sepeda motor yang baru itu kan itu. Apalagi di kurikulum yang mesti complicated ini, itu kan materinya atau bebannya itu. Nah, itu sering sudah pastilah Ibu Pak Andri juga mengatakan itu, Ibu Zubaidah juga. Ini Pak Andri kenapa kurikulumnya berganti terus? Memang saya tidak bisa menjawab kenapa. Cuman yang jelas kurikulum itu dalam perjalanan waktu itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Itu jelas. Negara lain juga berganti. Cuman rentang bergantinya itu yang kita tidak tahu persis. Di Indonesia bagaimana, di negara lain. Tapi kaidah daripada kurikulum itu dalam perjalanan waktu harus ada penyesuaian. Kita kan kurikulum ini kan mengantarkan anak melihat masa depan, kan gitu, kan bukan melihat masa yang lalu. Jadi sekarang posisi anak ataupun posisi peserta didik pada saat ini sekarang di sini. Bagaimana kita kurikulum kita potret dia menghadapi masa depan. Jadi inilah kurikulum. Sudah pasti akan mempengaruhi pada guru, pada anak, pada orang tua itu udah tidak ada tawar-menawar lagi. Nah, jadi kepada Ibu Zubaidah tadi bukan berarti ganti menteri, ganti kurikulum, enggak. Kalau kita lihat dalam perjalanan kurikulum tidak istilahnya tidak berbanding lurus dengan pergantian menteri, tidak. Cuman yang jelas adalah pergantian kurikulum satu dengan kurikulum yang lain, pergantian nama tetapi saling menyempurnakan. Itu seperti Pak Hidayat katakan tadi. Dan mungkin bukan sakit gini, kalau sekarang namanya buah mangga tuh nanti jambu ndak. Paling-paling ini kan masih mangga juga. Mangga golek, jadi masih itu juga. Manis. Ya, jangan dibayangkan ini sekarang jambu kurikulumnya ke depan di mangga, kemudian enggak. Jadi setiap perjalanan waktu dievaluasi. Ini sekarang dengan kondisi kekinian, kemudian masa depan akan dihadapi begini ini, maka perlu penyesuaian pada kurikulum sekolah yang untuk mengantarkan anak-anak kita ke menghadapi masa depan. Jadi memang salah satu alasan utamanya adalah perkembangan teknologi dan situasi kekinian ya. Jadi nggak mungkin kita tetap bertahan pada satu metode sementara situasi dunia sudah berubah dan lain sebagainya. Banyak pengaruh teknologi. Fitri juga menanyakan. Itu Fitri mahasiswa ya? Iya. Mahasiswa. Apa yang harus disiapkan oleh orang tua atau kalau orang tua sudah terjawab tadi. Untuk siswa dalam kurikulum ini belajar merdeka, dia leluasa sekarang. Leluasa
Kalau dia ingin maju lari kencang, akan terlihat itu siapa yang akan lari kencang. Nah, jadi pada siswa sekarang siapkanlah diri untuk berlari kencang pada sistem kurikulum baru ini. Nah, jadi kalau dulu dia tidak boleh dihambat oleh tahapan-tahapan kurikulum yang harus dilalui. Nah, gitu. Dan tentunya orang tua sangat harus mendukung ya kalau mendukung. memang Oh, anaknya jelas. bersiap Ya, harus. menjadi runner speed ya, pelari yang cukup cepat ya. Tapi saya tidak bisa menjamin nanti apakah ini lebih bagus. Nah. Walaupun bagus kita katakan, kalau dia menjalankan tidak bagus, gurunya nggak siap, orang tuanya akhirnya juga nggak bagus gitu. Kurang maksimal juga ya. Baik, Pak Hidayat, apakah nanti kalau misalnya ini memang jadi diterapkan ya, kalau sekarang kan masih sosialisasi, ini akan mengubah cara belajar siswa secara drastis gitu. Dari yang sebelumnya mungkin landai saja, ini harus pakai speed yang lebih cepat gitu. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab secara umum Jaya. Tadi kan sudah saya jawab, kurikulum ini bukan diganti, tapi dilanjutkan dan diperkuat. Apa yang diperkuat itu? Itu yang timbul tanya pada kita sekarang. Yang pertama, di kurikulum sekarang ini bersifat orientasi holistik. Orientasi holistik ini mempunyai sifat kognitif, sosial, dan emosional spiritual. Itu yang diamanatkan seperti kurikulum yang dimanfaatkan oleh kurikulum 13 juga. 13, okay. Tidak ada perbedaannya, cuma diperkuat. Bukan ganti-ganti kurikulum sebenarnya. Yang kedua, kurikulum Merdeka ini berbasis kompetensi, bukan konten. Itu berbasis kompetensi dia. Jadi bukan kurikulumnya, bukan luasnya kurikulumnya. Jadi enggak guru aja berkompetensi, murid juga nanti diajak untuk berkompetensi ya. Iya, diajak bebas murid karena bebas memilih. Bukan seperti kurikulum lama. Nah, ini sudah diperkuat lagi karena kenapa lahir kurikulum ini sebenarnya? Karena hasil evaluasi kurikulum 2013 kemarin, kurikulumnya terlalu banyak muatannya, kata pembelajaran terlalu banyak. Jadi guru bingung dalam mengajar. Untuk memakai metode-metode nggak bisa. Lalu harus kejar jam tayang. Muatannya terlalu banyak mata pembelajarannya. Jadi untuk memakai metode seperti inquiry tidak mungkin karena terlalu lama. Jadi guru dalam mengajar itu metode itu aja, ceramah-ceramah aja. Jadi bosan. Murid bosan, guru bosan. Jadi capaian pembelajaran tidak tercapai. Baik, ya. Ada lagi pertanyaan yang sudah masuk via layanan WhatsApp saya. Ini ada mungkin dua-dua langsung saya baca ya. Nanti bisa kita jawab karena ada kemiripan. Yang berikutnya ini ada Dani di Kampung Laksana. Terkait dengan pembahasan tentang kurikulum, saya mau tanya sebenarnya apa sih keunggulan dari kurikulum Merdeka daripada kurikulum sebelumnya? Dan selama ini saya mengajar, tapi nggak tahu ngajar di mana ya. Sepertinya Pak Dani ini juga seorang pengajar, dan saya lihat memang kurikulum hampir-hampir sama saja sih, sedikit-sedikit saja bedanya. Jadi mohon penjelasan apa keunggulan dari kurikulum Merdeka. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita tekankan lagi. Berikutnya ada Ibu Ipa, pengajar di SMP Negeri 4 Penayung. Di depan SMP 9 Pak ya. Di depan MPD. Ya. Saya Ibu Ipa mengajar di SMP 4 Penayung. Yang mau saya tanyakan, kenapa kurikulum Merdeka menjadi opsi? Kenapa tidak tetapkan terus saja di sekolah? Karena menurut saya kurikulum Merdeka ini sangat cocok untuk saat ini, berkaitan berkaitan tentang IT yang semakin canggih untuk saat ini. Tentunya kurikulum Merdeka akan lebih cocok dengan kemajuan-kemajuan teknologi. Ya, terima kasih Ibu Ipa di SMP 4 dan Bapak Dani di satu sekolah karena nggak disebutkan sekolahnya. Ya, mungkin ke Pak Salman dulu nih. Ada dua guru nih yang mencoba ingin menggali lebih luas tentang kurikulum Merdeka. Pak Dani dan Ibu Ipa, silakan Pak Salman.
Ya, Pak Dani dengan Ibu Ipa. Pak Dani ini kan tadi kami sudah juga menyinggung apa yang ditanyakan Pak Dani, sudah kita singgung. Keunggulannya memang ada beberapa keunggulan. Sebab sesuatu yang baru tentu yang ditonjolkan keunggulannya. Yang pertama, beban kurikulum. Beban kurikulum tidak memaksa anak-anak atau para guru untuk kejaran dengan target. Nah itu. Jadi Pak Dani nanti bisa lebih leluasa, lebih punya waktu untuk membina para siswa karena sistemnya tidak syarat ya, tidak syarat materi. Kalau istilahnya yang diutamakan pada kurikulum ini kan materi-materi esensial. Itu yang, sedangkan yang lain itu akan dikembangkan sendiri oleh para anak-anak atau para siswa melalui proses juga. Anak-anak akan lebih leluasa untuk mencari ini, dan IT itu sangat-sangat memberi peran. Karena anak-anak punya waktu lebih besar. Cuma gini, kita harapkan sekarang anak-anak punya waktu luang ini jangan digantikan dengan game. Inilah peran orang tua tadi. Begitu kita berikan dalam sistem kurikulum adanya suatu peluang-peluang untuk pembelajaran mandiri misalnya anak-anak, terus digantikan dengan kegiatan yang non edukasi kan. Kemudian Ibu Ipa kita tidak boleh juga mengatakan sekarang kurikulum Merdeka ini jauh lebih hebat, enggak. Yang jelas itu adalah adanya perbaikan, adanya penyempurnaan. Yang jelas kita kata ibu-ibu lain atau pak guru atau ibu guru yang lain juga harus seperti Ibu Ipa. Sekarang Ibu Ipa pun sudah menyiapkan diri untuk melaksanakan kurikulum ini. Beliau kelihatannya sudah melihat, makanya tadi adanya semacam motivasi beliau untuk melaksanakan kita lihat gayanya sudah mau menjadi sudah senanglah dengan kurikulumnya. Yang penting kalau memang kita mengkaji lebih dalam, tidak ada pilihan lain, kita mencoba untuk melaksanakan kurikulum Merdeka sambil juga tidak melepaskan serta-merta kurikulum K13 sama sekali. Baik, karena begini, ini sekali lagi. Sebenarnya kalau kurikulum Merdeka sekarang kan ada juga lebih dominannya pendidikan karakter juga di sini. Di samping ada kompetensi juga karakter juga. Kemudian pada K13 sebenarnya KI dengan KD juga itu juga pendidikan karakter. Kalau misalnya kalau nggak tahu KI itu yang entah KD entah KI yang mengharapkan adanya suatu pendekatan emosional, pendekatan karakter kan itu. Baik, itu kita juga. terima dulu penelpon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Kita harus rebutan juga nih Pak ngomongnya sama pendengar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Yayang. Iya, siapa di mana silakan? Dengan Rahma nih. Rahma di Sibre. Di Sibre. Oke, silakan Rahma. Rahma mau tanya ini. Muhammad ada tanya. Rahma baru lari-lari ya? Lagi di sawah. Rahma mau tanya ini Kak Yayang. Iya, silakan. Apa penggantian ini tidak terlalu cepat? Kesannya seperti ganti menteri, ganti kurikulum. Itu aja Kak. Oke. Seperti itu aja kayaknya ya. Secepat Rahma meraih handphone menelpon ya lari-lari. Lagi potong padi ini Kak Yayang. Oh, lagi potong padi ini di sawah dong ya? Bawa radio juga. Oh, alhamdulillah. Iya. Memang Jadi memang terus update ya. Sangat cinta sama Jati SM nih. Oke, baik. Terima kasih Rahma. Oke. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam. Hati-hati jaga kesehatan, jangan kecapean soalnya lagi puasa nih ya. Rahma, jadi kemana-mana bawa radio biar terus update informasi ya Pak Salman ya. Mungkin Pak Hidayat bisa menjelaskan untuk Rahma, kenapa terlalu cepat sih ada pergantian sementara yang lain belum selesai udah ganti lagi gitu. Sebenarnya begini, tidak cepat sebenarnya. Kan dikasih waktu sama pemerintah. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ada sosialisasi yang cukup panjang ya. Cukup panjang. Itu pun dievaluasi lagi. Apa jadi diberlakukan kurikulum ini apa tidak? Kalau memang banyak manfaatnya bagus, baru diberlakukan. Kalau tidak pun belum tentu jadi. Ini kita evaluasi cuma. Ini sosialisasinya udah baru tahun ini atau sudah sejak? Udah dari tahun 2021.
2021 ya, di mana kita masih pandemi juga ya. Iya, betul. Sampai 2024 nanti. Kan masih lama. Ada 4 tahun ya. Ada 4 tahun, enggak cepat. Iya, jadi Rama ini nggak terlalu cepat ya, tapi memang masih ada waktu sosialisasi kalau nanti itu mau diterapkan ya. Halo, assalamualaikum, yang berikut. Oke, waalaikumsalam Kak Yayan, ini nanya lagi nih Zubaida. Oh, nambah lagi Bu, silakan. Oke, gini, ini kan ini tetangga saya kebetulan juga lagi mantau dan dia nggak berani masuk di radio katanya, suruh tanya sama saya kan. Siapa itu? Jadi gini, dia mau nanya, sebenarnya metode guru mengajar itu apakah harus relax atau enjoy sama siswa atau kejam? Soalnya banyak yang dijumpai itu guru-guru yang mengajar di sekolah itu banyak yang kejam. Jadi buat anak-anak ini takut sama guru tersebut dan kadang-kadang sampai benci sama gurunya. Sebenarnya metode guru di Indonesia ini gimana sistem mengajarnya? Baik. Itu aja Pak ya. Tolong dijelasin, ini tetangga saya lagi dengar juga. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih untuk tetangga Bu Zubaida dan Ibu Zubaida juga ya yang diwakilkan suaranya. Jadi kayak rakyat mewakilkan suara ke DPR nih Bu. Baik. Mungkin Pak Salman dulu ya, secara teknis seperti apa sih metode guru mengajar? Apakah nanti di kurikulum Merdeka ini juga akan lebih rileks atau lebih tegang? Kalau istilah Bu Zubaida lebih kejam. Kalau metode ngajar itu gini, kita bedakan sekarang metode ngajar dan teknik ngajar ya, atau strategi ngajar. Nah, jadi beda Bu Zubaida ya, metode dan strategi. Semua guru bisa ahli metode mengajar macam-macam. Tapi begitu bicara strategi mengajar, disitulah perbedaan tadi. Nah, jadi mungkin guru-guru di Sabang, kan banyak guru di Sabang, ada juga kok anak-anak melihat guru aja lah seperti lihat dokter dah sembuh dari kan gitu. Itulah namanya strategi. Tapi ada juga guru makin bukan ini istilahnya interaksi negatif. Lihat guru lari anak-anak kan gitu. Saya sering juga misalnya di pasar kita lihat anak-anak narik orang tuanya. Kenapa itu? Itu ada guru saya itu. Takut dilihat guru. Tapi sebaliknya ada anak dia dekatkan, Pak, Mak, coba ini ada guru saya. Kan beda. Ini sangat terkesan, sangat tergantung kepada pribadi guru. Format kan sudah ada, metodenya sudah sama semuanya. Pada strateginya itu yang dan tidak, saya pikir yang anak-anak nggak suka sama guru mungkin jumlahnya kecil sekali presentasenya. Kan sama halnya juga dengan beragama kan gitu. Ada juga yang dari jamaah sekian, ada juga yang pura-pura jadi makmum kan gitu. Sama itu cuma. Misalnya seringlah kita lihat dari kemajemukan itu ada 1-2 yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Latar belakang guru. Jadi guru karena apa dia? Harus kita lihat juga. Kenapa jadi guru dia? Mungkin bawahnya aja anak-anak merempok bu, yang nabuk tiba guru. Kan kayak demam guru. Melamarlah dia jadi guru ya. Itu Bu Zubaida di Sabang, tapi saya pengalaman sudah sering ke Sabang, ke guru-guru. Baik-baik semua kok guru di Sabang. Baik-baik semua. Jadi mungkin ada satu hal yang bisa jadi rasa takut itu karena salah ya. Jadi kalau anak takut lihat gurunya, mungkin dia punya ada rasa salah yang belum dia ungkapkan. Jadi kalau nggak diungkapkan mungkin guru nggak tahu gitu. Coba gini, saya ingatkan kepada orang tua, laporan anak-anak jangan terima dulu. Jangan bulat-bulat dimakan. Jangan terima, cek dulu. Sebab secara alamiah semua orang membenarkan dirinya. Betul. Itu alami itu. Kalau anak-anak misalnya dia tidak mau masuk sekolah, anak-anak pasti membenarkan dirinya bahwa karena guru lah, karena padahal kesalahan itu ada pada anak. Gitu. Ini perlu orang tua kita harapkan adanya suatu recheck. Coba kita cek mengapa itu terjadi ya gitu. Itu terjadi. Ya, mungkin juga bukan mungkin, tapi pastinya kurikulum Merdeka ini akan lebih membuat guru-guru bisa mencari strategi terbaik ya Pak Hidayat ya. Yeah. Strategi mengajarnya sehingga menjadi lebih rileks dan lebih interaktif ya. Itulah yang namanya kurikulum Merdeka. Guru juga merdeka mengajar. Merdeka mengajar ya. Oke. Baik. Karena gini, dari pertanyaan tadi Ibu tadi, ada guru kejam, guru gini itu.
sebenarnya dari teorinya banyak kali metode mengajar itu. Cuma secara pribadi kalau kita lihat juga seperti Bapak Ketua katakan tadi, jangan didengar dulu ngomong anak-anak. Harus di-recheck. Dicek dulu. Kadang-kadang ada kasih tugas, gak siap tugas. Udah malas sekolah. Alasannya karena guru kejam. Malah sekarang kalau kita lihat dikasih nama ke guru macam-macam kadang-kadang anak gitu. Itu yang habis pikir kita. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Sebenarnya bukan apa-apanya sebenarnya itu. Karena kita yang kurang peduli mungkin, karena terlalu mendengar ngomong anak-anak. Yang jelas memang harus dicek-recheck ya, Pak Hidayatnya. Baik. Kalau di Banda Aceh sudah mulai sosialisasi nih kurikulum Merdeka. Di Banda Aceh ada beberapa sekolah yang sudah laksanakan sekolah penggerak. 21 sekolah. Sudah ada. Sudah sosialisasi. Jadi di dalam pelaksanaan nanti ditanya dulu sekolah itu siapa enggak. Gitu. Baik. Tidak juga hanya cuman supaya penyebaran dan sosialisasinya lebih cepat, biasanya ada semacam inisiasi dari kepala dinas untuk mengajak kepala-kepala sekolah untuk memahami persoalan ini sehingga dia kepala sekolah itu menyambut. Saya pikir persoalan di Banda Aceh tidak sesulit di daerah. Banda Aceh ini kan kalau kita lihat kan suasana sekolahnya homogen. Jadi lebih banyak permasalahan itu terjadinya di daerah-daerah karena antara satu sekolah dengan yang lain adanya semacam strata kondisi. Iya, baik. Dan dari dari 2.500 sekolah penggerak Aceh 4 kabupaten kota yang masuk. Yang sudah menerapkan sosialisasi ini. 2.500 tuh di Indonesia ya, Pak ya? 2.500 di Banda Aceh, di Banda Aceh, Biren. Kalau nggak salah saya di Nagan ya. Satu lagi Langsa, Pak. Langsa ya, oke. Tapi gini, Banda Aceh malah menjadi percontohan. 21 sekolah. 21 sekolah ada di Banda Aceh. Jadi percontohan dari 110 kabupaten kota. Banda Aceh jadi percontohan. Di Indonesia 110 jadi luar biasa ya. Luar biasa Banda Aceh. Baik. Pak Hidayat, Pak Salman, waktu kita sangat sempit, hanya tersisa 7 menit ke depan. Mungkin sebagai closing statementnya, saya ke Pak Salman dulu, apa yang harus diperhatikan dalam sosialisasi kurikulum Merdeka ini? Ya. Yang pertama saya mengajak kepada rekan-rekan guru. Guru adalah sebagai agen perbaruan. Ya. Kalau ada sesuatu yang memang merupakan yang baru, tangkap terus. Tangkap dan cermati dan pelajari menjadi sesuatu yang baru bagi kita sehingga kita berkembang. Jangan sesuatu yang baru itu kita menganggap bahwa sesuatu yang memberatkan, tidak. Bahwa sesuatu yang baru adalah kewajiban bagi guru untuk menangkap, mempelajari, menelaah sehingga menjadilah guru itu yang berkembang setiap saat. Karena kita menjadi orang atau pihak yang akan merubah para siswa. Itu yang statement saya kepada guru. Iya. Ya. Pak Hidayat, silakan. Kalau menurut saya, kalau datang hal-hal yang baru begini, apalagi kurikulum yang baru, jangan takut duluan. Kita pelajari dulu. Karena begini, kurikulum baru ini dari beberapa yang sudah diuji coba, 5 bulan lebih maju daripada kurikulum KDK kemarin. Itu dari hasil penelitian. Langkahnya ya lebih maju ya. Lebih maju, 5 bulan lebih maju. Makanya kita harapkan kepada sekolah-sekolah penggerak, kepada guru-guru, kepada semuanya yang berkepentingan, terima dulu. Jangan pesimis. Semua dari perubahan-perubahan yang datang itu yang pesimis kita. Optimis saja. Saya kira begitu. Iya. Baik, ada Dr. Andes Salman Ishak MSI, Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh. Terima kasih Pak Salman sudah berbagi bersama kasih juga kami kepada rekan Jati. Dan kemudian ada Pak Hidayat SAG MPD, pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh. Terima kasih Pak Hidayat sudah berbagi bersama kami untuk saat ini. Dan rekan Jati, pendidikan itu tentunya adalah satu hal yang sifatnya sangat dinamis, tidak statis ya. Jadi dia akan berubah sesuai dengan kemajuan zaman. Tentunya kita
jangan mau digilas sama zaman. Jadi kita harus ikut kemajuannya dan ambil semua titik-titik positifnya untuk demi kemajuan anak-anak kita di waktu yang akan datang ya. Tentunya secara pendidikan dan secara agama juga ya Pak Salman, Pak Hidayat ya. Dan MPD The Series, perbincangan MPD The Series akan terus hadir untuk Anda setiap pagi di Rekan Jati ya. Untuk sepekan ini kita akan membahas tuntas tentang kondisi kekinian pendidikan di Kota Banda Aceh. Dan bincang ini tentunya sepenuhnya didukung oleh Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh. Saya untuk saat ini harus sign off dari 103,6 Jati FM. Rekan Jati, terima kasih atas partisipasi Anda. Dan sebelum kita tutup Pak Salman, Pak Hidayat, tadi ada 1, 2, 3, 6 penelpon yang sudah berpartisipasi, bukan penelpon, ada juga yang kirim WhatsApp. Boleh dipilih 2 untuk yang mendapatkan voucher. Tadi ada Andre di Penayung, ada Pak Dani di Kampung Laksana, ada Ibu Ipah di SMP 4, kemudian Ibu Zubaida di Sabang, ada Fitri di Darussalam, dan ada Rahma di Sibreh. Kalau saya pilih Fitri biar semangat dia belajar itu. Iya betul. Biar semangat Biar kuliahnya. semangat, kalau selesai kuliah bisa jadi guru. Kalau saya pilih yang pertama telepon. Yang pertama telepon Ibu Zubaidah ya tadi ya. Yang pertama telepon ya. Oke, berarti Ibu Zubaidah di Sabang dan Fitri di Darussalam terpilih 2 orang partisipan terbaik hari ini dan akan mendapatkan voucher full pulsa sebanyak Rp25.000 masing-masing ya. Dan nanti langsung berhubungan dengan Bang Isan di 103,6 Jati FM.